Fauzan hafizahullah, Tafsirul Islam. Setelah beliau membawakan bab-bab sebelumnya tentang keutamaan Islam, tentang masuk ke dalam Islam, tentang berpegang teguh dengan Islam, maka beliau ingin menjelaskan tentang apa itu Islam. Karena kaunuka tamdahu syai'an atau asyai' la tubinuhu la yahsulul maqsud. Fala budda ayubayyana ma huwa al-Islam. Engkau memuji sesuatu itu belum jelas, ya. Tidak maksud yang diinginkan belum tercapai, sekedar pujian saja. Kita memuji sesuatu, ya. Maka kalau kita, ini bagus, ini hebat, ini sangat indah sekali, sangat bagus sekali. Namun kita tidak menjelaskan apa bagusnya. Hanya sekedar pujian-pujian saja. Ini belum memenuhi maksud yang diinginkan. Fala budda yubayyin, maka mesti menjelaskan apa itu Islam. Sehingga pujian-pujian tersebut benar enggak? Pujian-pujian tersebut masuk atau tidak, ya. Betul atau tidak, bisa dinilai. Apakah pujian-pujian tersebut sekedar pujian saja atau ternyata memang pujian tersebut diiringi dengan realita bahwa sesuatu yang dipuji itu benar-benar sesuatu yang bagus. Maka perlu penjelasan tentang apa itu Islam. Likai la yadda'i ahadun anna ma huwa alaihi huwal Islam wa huwa mukhalifun lil Islam. Agar orang juga tidak menyangka atau tidak mengklaim bahwa dia berada di atas Islam padahal dia tidak sedang berada di atas Islam, padahal dia bertentangan dengan Islam. Di antara pentingnya kita tahu apa tafsiran Islam, ya, yaitu kita mengetahui yang benar. Yang benar itu bagaimana sehingga kita tahu Islam itu apa, sehingga yang benar bagaimana. Jangan sampai kita mengatakan ini Islam atau ini bagian dari Islam, padahal itu bukan Islam, padahal itu bagian dari Islam atau bahkan bertentangan dengan Islam. Dan yang seperti ini banyak. Sebagian bentuk-bentuk kesyirikan dilakukan oleh manusia karena mereka meyakini itu bagian dari agama. Meminta kepada kuburan orang-orang soleh, meminta kepada mayit dan lain sebagainya. Mereka meyakini bagian dari Islam, padahal itu bukan Islam. Karena mereka tahunya diajarkan guru-guru mereka itu bagian dari Islam. Sehingga kita harus mengetahui dengan benar apa itu tafsiran Islam. Faqulul firaqi tad'i kullu wahidatun minha annaha 'alal Islam. Setiap aliran-aliran itu mengaku bahwa setiap mereka itu berada di atas Islam. Walaupun ternyata ketika diukur dengan kebenaran Islam, mereka menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, sedikit ataupun banyak, ya. Wa anna ghairaha laisa huwa 'alal Islam, dan bahwa selain mereka, selain kelompok-kelompok sekte-sekte itu bukan di atas Islam. Begitulah mereka memuji diri mereka dan menuduh orang lain bukan di atas Islam. Walau taraknal amru li haula la halakatil ummah. Kalau kita biarkan mereka itu, maka umat akan hancur. Lakin min fadlillahi subhanahu wa ta'ala an ja'ala al-Islam wadihan bayyinan. Akan tetapi di antara karunia Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan Islam itu wadihan bayyinan. Islam itu jelas, ya, dan jelas dan tampak. Fala Islam bid'awah wal intima wal intisab. Islam itu bukan sekedar klaim, sekedar mengaku-ngaku saja. Walakinnal muslim man tamassaka bil Islam al-haqiqi. Tapi seorang muslim itu adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Islam yang hakiki. Fala budda an ta'rifa al-Islam mimma jaa'a fi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam la min ghairihima. Maka mesti seorang itu mengetahui Islam dari apa yang datang dari kitabullah dan sunnah nabinya, bukan dari yang lainnya. Karena itulah masdar, sumber dari Islam itu sendiri, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau mau kita tambahkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka beliau membawakan tafsiran Islam sebagai penyempurna dari bab-bab setelahnya. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat yang ke-20. Allah mengatakan, fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Apabila mereka, wahai Muhammad, membantahmu, maka katakanlah, aslamtu wajhiya lillah. Aku pasrahkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala, wa man ittaba'ani, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Ayat ini menjelaskan tentang apa makna Islam, yaitu ketika seseorang berserah diri total kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa taala.
jiwanya atau hatinya dengan menjalani atau meyakini akidah yang benar, raganya dengan menjalani, meyakini dan menjalani ibadah-ibadah yang benar dan muamalah yang benar. Maka itulah Islam. Aslamtu wajhiya. Aku menyerahkan wajahku lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wajah di sini mewakili seluruh tubuh. Jadi jiwa dan raga, ya, untuk seluruh tubuh. Dalam ayat yang lain misalnya Allah mengatakan, "Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin." Ya, akan tetapi orang-orang yang menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah dan dia berbuat ihsan. Dalam ayat yang lain, dan demikian pula dia bagian dari doa iftitah yang kita baca, ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa muslima. Aku mengharapkan wajahku, ya, wajhiya lillahi alladzi fatara samawati wal ard, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, ya. Maka ini wajhiya, wajahku di sini ini mewakili seluruh tubuhnya. Jiwa artinya jiwa dan raganya. Untuk memperjelas ayat ini, kita akan membacakan di ayat sebelumnya dan ayat ini secara lengkap. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-19 dari surat Ali Imran, yakni satu ayat sebelum ayat ini, kata Allah, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. "Wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum." Dan tidaklah orang-orang ahlul kitab berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu baghyan bainahum, karena saling menzalimi di antara mereka. "Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab." Siapa yang kufur dengan ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha cepat hisabnya. "Fa in hajuka," apabila mereka ahlul kitab itu mendebatmu wahai Muhammad, faqul aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'ani. Maka katakanlah, aku menyerahkan wajahku kepada Allah dan orang-orang yang mengikutiku. Wa qul lil ladzina utul kitab, dan katakanlah kepada orang-orang ahlul kitab itu, wal ummiyin, dan orang-orang musyrik, a aslamtum, apakah kalian juga mau berserah diri? Fa in aslamu faqad ihtadaw. Kalau kalian mau berserah diri, sungguh kalian telah mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Akan tetapi apabila kalian berpaling, fa innama 'alaikal balagh, maka kewajibanmu wahai Muhammad hanya menyampaikan. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat kondisi hamba-hambanya. Ayat ini dan rangkaian ayat ini di surat Ali Imran adalah dialog Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Nasrani yang datang ketika itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Isa, tentang ketuhanan Nabi Isa. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi, faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani. Aku menyerahkan wajahku kepada dan orang-orang yang mengikutiku. Orang-orang yang mengikutiku di sini sahabat, dan demikian pula kita semua yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aslamtu wajhiya, aku menyerahkan wajahku, jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan di sini, Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantah mereka, untuk mengatakan kepada mereka bahwa beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya juga mengikuti aturannya, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan orang-orang yang berserah diri kepada Allah kalau dia tidak mau mengikuti aturan Allah. Akidahnya tidak mau berakidah dengan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Ibadahnya tidak mau melakukan ibadah-ibadah yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana akhlaknya tidak mau mengikuti dan bahkan menentang akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana nanti kita dapatkan beberapa hadis Nabi SAW yang mendefinisikan Islam diantaranya dengan sebagian ibadah, diantaranya dengan sebagian akhlak. Karena begitulah Islam mencakup semuanya. Kita bacakan syarah atau penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Wa qaulullahi ta'ala fa in hajuka. Allah berfirman, fa in hajuka, jika mereka mendebatmu hai Muhammad, ay an-nasara, yaitu orang-orang Nasrani. Wa hadza fihi bayanun li ma'na al-Islam. Annahu islamul wajhi lillah wa ikhlasun niyati lahu subhanahu. Di sini terkandung makna Islam, bahwa Islam itu adalah ketika wajah berserah diri kepada Allah
dan niat ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wal bara'atu minasyirk, dan berlepas diri dari kesyirikan. Karena ketika kita mengatakan aku menyerahkan wajahku semuanya untuk Allah, artinya bukan untuk yang lainnya. Artinya termasuk di dalamnya berlepas diri dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma man kana indahu syai'un minasyirk. Adapun orang yang ada pada dirinya bagian dari kesyirikan, kada'watil amwat wal kubur, seperti berdoa kepada orang-orang mati dan orang-orang yang sudah dikubur. Wa yaqul ana muslim, dia mengatakan aku muslim, fa hadza laisa bi muslim, orang seperti ini bukanlah seorang muslim. Li'annahu ma aslama wajhahu lillah, karena dia tidak mengislamkan wajahnya, tidak menyerahkan wajahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berdoa kepada selain Allah, kepada mayit, kepada yang dikubur. Dia meminta kepadanya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hal-hal tersebut hanya dimiliki atau dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal aslama wajhahu li ghairillah. Bahkan dia menyerahkan wajahnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yad'u ghairallah, dengan berdoa kepada selain Allah. Wa yadhbahu li ghairillah wa yanziru li ghairillah. Kemudian dia menyembelih untuk selain Allah dan dia pun bernazar untuk selain Allah. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Sekali-kali bukan yang demikian itu Islam. Tapi Islam itu adalah orang yang menyerahkan wajahnya untuk Allah dan dia muhsin, dan dia berbuat baik. Faqauluhu, ini di surat Al-Baqarah ayat 112. Faqauluhu aslama wajhahu lillah, maka dalam firman Allah aslama wajhahu lillah, ada tauhid, ini tentang tauhid, menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah. Wa qauluhu wa huwa muhsin, dan dia muhsin, berbuat ihsan, berbuat baik. Ay muttabi'un lirrasul, yaitu mengikuti Rasul. Ya, maka itu bagian dari Islam, bahkan itu inti Islam. Hatinya bertauhid, beribadah hanya kepada Allah, dan dalam amalan-amalan dia pun mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna mutaba'atar rasul biha yatahaqqaqul Islam. Karena dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam maka terrealisasilah Islam. Fal Islam huwal ikhlasu lillah wal mutaba'atu lirrasul. Maka kata beliau ringkasnya, Islam itu adalah ketika seorang mengikhlaskan agama hanya untuk Allah dan dia pun mengikuti mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara ibadah. Maka inilah Islam. Ya, maka tidak ada keislaman tentunya bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Tidak ada keislaman bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta dia mengatakan dia tidak menyembah selain Allah. Seperti sebagian orang-orang, ada orang-orang sekte-sekte agama Nasrani yang mereka mengatakan dan mengakui bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nabi Isa itu Nabi, sebagaimana yang kita yakini. Akan tetapi dia tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, dalam menjalankan syariat agamanya, enggak mau. Dia mengikuti syariat Nabi Isa, dia katakan demikian. Maka ini tidaklah benar. Maka ini juga bukan Islam, bukan agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka syariat yang wajib kita ikuti dan patuhi yaitu syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau rahimahullahu taala membawakan beberapa hadis yang terkait dengan bab ini. Di antaranya wa fi shahihi an Umar bin Khattab. Dalam hadis yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan engkau menunaikan salat, dan engkau menunaikan zakat, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu untuk melaksanakannya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini dari sebuah hadis yang panjang, hadis dikenal dengan nama hadis Jibril, karena isinya ketika Nabi SAW kedatangan malaikat Jibril yang menyerupai bentuk manusia, seorang laki-laki yang putih sekali bajunya dan hitam sekali rambutnya, klimis begitu. Dia datang kepada Rasulullah, dilihat para sahabat, kemudian duduk di hadapan Nabi,
Kemudian Jibril bertanya, apa itu iman, apa itu Islam terlebih dahulu, apa itu iman, apa itu ihsan, dan apa tanda-tanda kiamat. Dan ketika itu para sahabat tidak tahu bahwa yang datang pada mereka adalah malaikat Jibril. Kemudian Nabi SAW memberitahukan kepada Umar bin Khattab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amra dinakum. Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk menjelaskan agama kalian. Karena disebut di situ tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan, dan itu bagian dari agama. Bahkan seluruh urusan agama ada padanya. Maka beliau rahimahullah ta'ala membawakan bagian dari hadis tersebut. Ketika Nabi SAW mengatakan dan ditanya apa itu Islam, kata Nabi, al-Islam menjawab dengan yang kita kenal dengan 5 rukun Islam. Dan ini berdasarkan hadis ini, ya. Memang tidak disebut rukun Islam ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tidak disebut demikian. Tapi ketika Nabi SAW menjawab malaikat Jibril, maka Nabi SAW menjawabnya dengan hal tersebut. Sehingga para ulama menjelaskan inilah rukun-rukun Islam. Yang perbuatan-perbuatan tersebut wajib dikerjakan bagi seorang muslim. Yang pertama, antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Jadi persaksian, kita kenal kalimat ini dengan nama syahadatain. 2 kalimat syahadat. Persaksian tentang Allah satu-satunya yang berhak disembah. Persaksian tentang Rasulullah SAW adalah Rasul kita. Antasyhada an la ilaha illallah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi, kata para ulama, bersaksi itu yang pertama dia mengetahuinya. Namanya orang bersaksi, dia harus mengetahui apa yang disaksikan. Kemudian dia membicarakannya, kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain bahwa dia mengetahuinya. Maka itulah persaksian. Maka itulah orang yang bersaksi, kecuali adanya uzur dari orang tersebut. Misalnya orang yang gagu, dia tidak bisa menyampaikan dengan sempurna, maka ini uzur. Atau orang yang dipaksa, hatinya muslim, tapi dia sehingga dia tidak berislam dengan sembunyi-sembunyi karena ada paksaan, ada ancaman. Ini ada uzur. Tapi jika tidak ada uzur, normalnya orang yang bersaksi itu adalah orang yang mengetahui sesuatu, kemudian dia mengatakannya dan dia menyampaikannya kepada orang. Maka begitulah kewajiban kita kepada 2 perkara ini. Yang pertama, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita harus tahu maknanya apa itu. Harus tahu maknanya apa. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nafyu dan isbat. Menafikan sesembahan selain Allah dan menetapkan sesembahan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sesembahan yang bersembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mengatakan tidak ada yang berdiri di kelas itu kecuali si Zaid, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hanya Zaid yang berdiri di kelas itu. Kalau orang mengatakan si Zaid berdiri, kita belum bisa mengambil kesimpulan bahwa hanya Zaid yang berdiri. Ketika dikatakan si Zaid berdiri, boleh jadi Ahmad juga berdiri, boleh jadi si Hasan juga berdiri, boleh jadi si Joko juga berdiri, dan yang lain sebagainya. Tapi si Zaid berdiri. Maka ketika kita katakan hanya Zaid, yang tidak ada yang berdiri kecuali Zaid, maka begitulah. Si Zaid saja yang berdiri, yang lain semuanya tidak yang berdiri, mungkin duduk, mungkin tidur, dan lain sebagainya. Nah, maka kita katakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, yang lain tidak berhak disembah. Yang lain semuanya batil untuk disembah. Ini nafi dan isbat. Bukan hanya sesembahan itu Allah, Tuhan itu Allah. Yang lain gimana? Boleh jadi juga sih disembah, nggak apa-apa. Ini batil. Ada nafyu dan ada isbat. La ilaha illallah. Kemudian kita mesti mengatakannya. Kita mengatakan. Kita sampaikan kepada orang lain. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pintu gerbang seorang masuk ke dalam Islam. Persaksiannya bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat syahadat yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penting, ya, bahwa seseorang itu menyaksikan dan bersaksi dan dia memahami bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Betul beliau seorang manusia yang tidak boleh kita menyembahnya, yang tidak boleh kita beribadah kepadanya, namun beliau juga utusan Allah Subhanahu wa taala.
Dan para ulama menjelaskan bahwa ada 4 perkara yang penting untuk kita pahami ketika kita mengatakan saya bersaksi Muhammad Rasulullah. Yaitu tasdiquhu fima akhbar, wa ta'atuhu fima amar, wa ijtinaba ma naha anhu wa zajar wa ala yu'badallahu illa bima syara'a. Membenarkan apa yang beliau kabarkan, menjalankan apa yang beliau perintahkan, menjauhkan apa yang beliau larang. Dan yang keempat yaitu beribadah tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang beliau ajarkan. Jangan dengan syariat yang lainnya. Ini ketika kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya, jadi penting bagi kita untuk mengetahuinya. Kemudian kita bersaksi, kita ucapkan dan kita sampaikan kepada orang. Aku bersaksi bahwa akidahku hanya kepada Allah aku beribadah. Bahwa amalanku mengikuti Nabi SAW. Dan tentunya masing-masing orang akan berbeda-beda tingkat dan kualitasnya dalam perkara ini. Ya. Maka ini Islam yang pertama, Nabi mengatakan 2 kalimat syahadat yang kita tahu bukan hanya dikerjakan saja, tapi juga diamalkan, ya, diyakini. Kemudian watuqimas shalah, dan menunaikan salat. Nah, ini juga di Nabi SAW mengatakan bahwa dia termasuk bagian dari Islam, menunaikan salat. Bahkan para ulama berbeda pendapat apakah orang yang meninggalkan salat ini kufur atau tidak. Tapi banyak di antara mereka yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat terus-terusan, tidak mau mengerjakan salat, maka ini bisa jatuh kepada kekufuran. Waliyadzubillah. Ya. Dan salat ini penting. Salat ini menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah di antara waktu-waktu yang mustajab adalah ketika salat, ketika sujud. Maka jangan kita remehkan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan urusan kita ketika kita salat. Paling berapa menit sih waktu yang diperlukan buat salat? 5 menit, 10 menit, ya. Kemudian selesai. Dan itu juga bisa ada keringanan-keringanan jika ada kondisi-kondisi tertentu. Dalam safar misalnya, atau ketika seseorang dalam kondisi kesulitan, dia bisa menjamak, dia bisa mengqashar, dia bisa dalam keadaan duduk, dia bisa dalam keadaan berbaring jika kesulitan berdiri. Maka jangan kita remehkan urusan salat ini. Ibadah yang sangat agung, ibadah yang dari para nabi dan rasul terdahulu sudah ada. Ya. Allah mengatakan tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku mendirikan salat dan anak keturunanku. Ya. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar beliau dan anak keturunannya menjadi orang-orang yang salat. Ada salat di zaman Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim jauh sebelum Nabi Musa, jauh sebelum Nabi Yusuf, ya. Maka salat ini perkara yang sangat agung bagi seorang muslim. Jangan kita tinggalkan. Dan hiasi dengan sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah salat, baik sunnah-sunnah di dalam salat atau sunnah-sunnah salat sunnah ini. Ya, hiasi dengan hal-hal tersebut sehingga ibadah kita semakin baik dan mudah-mudahan Allah menerimanya. Wa tu'tiya zakah, dan menunaikan zakat. Dan menunaikan zakat. Maka ini juga bagian dari Islam. Bagian dari kewajiban-kewajiban dalam Islam, bagian dari rukun Islam. Menunaikan zakat, dia adalah harta yang harus dikeluarkan dengan kadar tertentu, harta tertentu kepada orang tertentu. Ya, ada nisab dan haulnya, ada siapa yang berhak menjadi mustahiknya, ada jenis-jenisnya, ya. Yang itu semua kita bisa baca dalam fikih zakat. Dan ini di antara bentuk keagungan Islam. Dia bukan hanya memperhatikan urusan manusia dengan Rabb-nya dalam salatnya, dia juga memperhatikan urusan manusia dengan sesamanya dalam urusan zakat ini. Sehingga orang-orang pun banyak terbantu, yang tidak semua orang bisa mampu untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan harta. Sebagian mereka kekurangan, sebagian mereka kesulitan dalam mendapatkan harta, sebagian mereka dalam kondisi yang kesulitan. Maka Islam datang dengan membawa syariat zakat, memerintahkan kepada umatnya untuk mengeluarkan sebagian hartanya dengan batasan tertentu, harta-harta tertentu kepada orang-orang tertentu. Maka ini kewajiban zakat, subhanallah, sungguh luar biasa. Ya. Walaupun tentunya ini bukan satu-satunya kewajiban dalam urusan harta. Ya. Kemudian watasuma Ramadan,
Dan berpuasa di bulan Ramadan, ini juga bagian dari kewajiban, dan ya mungkin 1 bulan lebih lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. 1 bulan penuh kita berpuasa, dan banyak ahli-ahli kesehatan yang sudah menemukan dan meneliti tentang ini, dan ternyata banyak kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang berpuasa selama 1 bulan penuh bagi tubuhnya, bagi kesehatannya. Ya, dan kita disunahkan atau diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan. Dan itu pun Allah bukan ingin kesulitan bagi kita. Jika ada mereka yang punya udzur, boleh berbuka, diganti dengan waktu yang lain. Jika tidak mungkin, orang-orang tua yang mungkin kalau puasa akan menambah sakit, menambah payah bagi mereka, enggak kuat mereka puasa, ya sudah. Tidak, mereka menggantinya dengan membayar fidyah. Karena Allah bukan ingin menyusahkan kita dengan puasa Ramadan. Namun Allah ingin meningkatkan ketakwaan kita, sebagaimana ayat tentang puasa diakhiri dengan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita sebentar lagi akan masuk ke bulan Ramadan ini. Siap-siaplah, perhatikan fikih-fikihnya, persiapkan hati kita untuk masuk ke bulan Ramadan ini, belajar lagi ya tentang apa-apa yang harus dilakukan seorang muslim, yang harus dijauhi, pembatal-pembatal puasa dan lain sebagainya. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kau berhaji ke Baitullah apabila kau mampu melakukannya. Berhaji ini rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji jika mampu. Kemampuan dalam ibadah haji, yang pertama kemampuan finansial, kemampuan harta. Dia punya cukup uang untuk ongkos dia bolak-balik. Dia punya cukup uang untuk operasional dia selama di sana, dan dia punya uang untuk memberikan nafkah orang-orang yang ditinggalkannya selama menunaikan ibadah haji. Ini kemampuan dalam ibadah haji, mampu semuanya itu. Ya, maka kalau nggak mampu jangan dipaksa-paksakan. Ya, kalau nggak mampu artinya belum wajib untuk menunaikan ibadah haji. Ya, demikian pula kemampuan untuk bisa ke sana. Di antaranya keamanan. Ya, untuk bisa menjalankan ibadah haji, keamanan di tempatnya, keamanan di tempat ibadah haji, ya, dan lain sebagainya. Di antaranya sebagian ulama menambahkan wabil khusus untuk wanita dia mesti memiliki mahram. Kalau nggak ada, sebagian ulama melarang untuk mengerjakan ibadah haji, walaupun dia haji. Ya. Karena Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, aku pengen ikut perang ini perang itu, tapi istriku mau haji. Kata Nabi, temani istrimu haji, ya, temani istrimu untuk menunaikan ibadah haji, ya. Nah, maka inilah rukun Islam yang isinya adalah akidah dan amal, ya, akidah dan amal. Walaupun dalam hadis ini kebanyakannya adalah amal, hatta ketika bersaksi pun yang dominannya adalah amal, menyaksikan, ngomong dan sampaikan kepada orang adalah bagian dari amal. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan ada juga istilah iman dan Islam. Iman, Islam. Ya, iman itu perkara-perkara batin, akidah. Islam itu perkara-perkara zahir. Ya, kalau dipisahkan, kalau ada kedua-duanya. Sebagaimana di hadis ini sebenarnya nanti akan ditanya Nabi SAW tentang iman. Kemudian Nabi menjawab dengan yang kita kenal dengan 6 rukun iman. Sehingga Islam adalah perkara-perkara zahir dan iman adalah perkara-perkara batin. Kita akan membacakan penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Dzakara Syekh hadzal hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syekh menyebutkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni annahu yufassiru fihi al-Islam bi annahu al-ityan bi hadhil arkan al-khamsah. Karena hadis ini menafsirkan Islam, yaitu dengan Islam itu dengan mengerjakan 5 rukun Islam ini. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. 5 rukun Islam. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Laisa ma'na dzalika talaffuz faqat. La. Bukan maknanya hanya sekedar ngomong saja, bukan, kata beliau. Bal bil lafzi wa bin niyyah bil amal. Tapi dengan lafaz, ngomong, dengan niat, dengan hati, dan dengan amalan. Fala budda min at-talaffuz bi syahadah. Maka mesti ngomong, mesti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa minal ilmi bi ma'naha wal amali bi muqtadaha, dan mengetahui, mengilmui tentang maknanya
dan beramal dengan konsekuensi-konsekuensinya. Ini dua kalimat syahadat. Jadi ada ilmu, ada ucapan, ada amalan. Hatta takuna syahadatan sahihatan. Sehingga dia menjadi sebuah syahadat yang sahih. Fa syahadatu an la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah ta'ni al-ikhlasa lillahi wa tarka syirk. Yaitu mengikhlaskan agama untuk Allah dan meninggalkan kesyirikan. Wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah ta'ni al-mutaba'atu lirrasul. Yaitu al-mutaba'ata lirrasul. Maksudnya adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tarakal bid'ah wal muhdatsat, dan meninggalkan perkara-perkara bid'ah dan yang diada-adakan. Fa rasuluhu wal qudwah. Rasul adalah qudwah, teladan. Wala yutbi'u ghairuhu. Fala yuttabi'u atau fala yutbi'u ghairuhu. Maka tidak diikuti selain beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah Ta'ala berfirman, sungguh telah ada pada kalian uswah hasanah, teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal munafiqun fahum yashhaduna anna Muhammadar Rasulullah bi alsinatihim. Adapun orang-orang munafik, beliau menjelaskan, ada orang-orang munafik yang tidak sah keislamannya. Walaupun mereka bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah dengan lisan-lisan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak menyaksikannya dengan hatinya, tidak membenarkan dengan hatinya. Lakin yakfuruna bihi fi qulubihim wa af'alihim. Akan tetapi mereka kufur kepada beliau dengan hati mereka dan perbuatan-perbuatan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Munafiqun, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnah." Apabila datang kepada engkau wahai Muhammad orang-orang munafik, mereka mengatakan, kami bersaksi bahwa engkau adalah betul-betul Rasulullah, betul-betul utusan Allah. Wallahu ya'lam, Allah mengetahui bahwa engkau itu betul-betul Rasulnya. Dan Allah menyaksikan bahwa munafik-munafik itu orang-orang yang pendusta. Mereka menjadikan aymanahum, sumpah-sumpah mereka sebagai tameng bagi mereka. Aymanahum yakni syahadah. Sumpah-sumpah mereka maksudnya ucapan syahadat tersebut. Fasammaha yaminan, disebut oleh Allah sumpah mereka. Itu mereka menyaksikan disebut sebagai sumpah. Ya. Junnah ay sutratan yastatiruna biha, sebagai tameng, sebagai perisai yang mereka berlindung dengannya. Wa hum la yu'minuna bi annahu Rasulullah fi qulubihim. Padahal mereka tidak beriman bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dengan hatinya. Enggak beriman mereka. Wa in kanu yatalaffadhuna bidzalika fi alsinatihim. Walaupun mereka melafalkan hal tersebut dengan lisan mereka. Nashhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi, tapi mereka enggak beriman. Kenapa? Karena hati mereka kufur. Ya, maka keislaman ini sah dengan dua kalimat syahadat dengan persaksian betul. Hatinya betul-betul enggak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Nabi itu adalah utusan Allah yang saya harus membenarkannya, saya harus taat kepadanya, saya harus beribadah dengan syariat yang beliau ajarkan. Itulah seorang muslim. Fadalla ala anna al-matlub laisa huwa lafdhu faqat. Maka ini menunjukkan bahwa yang dimaksud bukan cuman ngomong. Syahadat itu bukan cuman ngomong, karena kalau cuman ngomong saja orang munafik jadi muslim. Tapi tidak demikian. Bal al-lafdhu wal i'tiqad wal amal. Bahkan yang perlu lafaz betul ngomong salah satu bagian dari syahadat, tapi i'tiqad dan amal, keyakinan dan amal perbuatan. Itu juga penting dalam dua kalimat syahadat. Wa tuqimus shalah, engkau menunaikan salat. Kata Syekh Shalih Fauzan, as-salatu hiya ruknu tsani min arkanil Islam. Salat rukun yang kedua dari rukun Islam. Falladhi yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka orang yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, lakin la yuqimus shalah, tapi dia tidak menegakkan salat, bal huwa tarikun laha, bahkan dia meninggalkan salat muta'ammidan, sengaja. Ya, fahadha laisa bi muslim, itu bukan seorang muslim. Tentunya kalau enggak sengaja, karena ketiduran, karena kelupaan, maka dia bukan termasuk orang yang meninggalkan salat, ya. Bagaimana kalau orang baru masuk Islam? Ya, apakah dia tetap wajib salat? Wajib. Nah, gimana belum hafal Al-Fatihah?
belum tahu gerakan-gerakannya sesuai dengan yang dia mampu. Jadi dia ikut sholat berjamaah yang terbaik, sehingga untuk gerakan-gerakan dia bisa pelajari, dia bisa ikuti imam dan ikuti makmum. Adapun untuk bacaan sambil dia belajar membaca Al-Fatihah, menghafal surat-surat pendek dan mengetahui maknanya, maka dia bisa sholat sambil mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, subhanallah, dengan zikir-zikir yang ringan. Ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam dan dia belum paham tentang atau belum hafal Al-Fatihah, ya, belum hafal surat-surat pendek, belum hafal bacaan-bacaan sholat. Sambil dia belajar, dia bisa mengucapkan subhanallah, subhanallah saja. Ya. Ini bagi orang-orang yang mu'alaf, yang baru masuk Islam. Namun mereka tetap wajib untuk melaksanakan ibadah sholat. Wa tu'ti zakah, dan menunaikan zakat. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, wa kadzalika la budda ma'as salati min ada'iz zakah. Demikian pula salat itu juga mesti diiringi dengan menunaikan zakat. Li'anna zakata qarinatus shalah. Zakat itu temannya salat. Dalam ayat banyak sekali kita dapati. Ya, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tegakkan salat dan tunaikan zakat. Tegakkan salat dan tunaikan zakat. Karena tadi salat itu hubungan kita sama Allah, zakat itu hubungan kita sama sesama. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita baik hubungannya dengan Allah, kita baik hubungannya dengan sesama. Faman farraqa baina salati waz zakah. Siapa yang memisahkan antara salat dan zakat, kata beliau, ay annahu yusalli lakinnahu la yuaddi zakah. Bahwa dia salat tapi dia tidak menunaikan zakat, padahal harta dia sudah mencapai nisab dan haulnya. Nah, ini perlu harta zakat itu tidak semua harta dizakatkan, ada aturan-aturannya. Harta apa sih yang wajib dizakatkan? Kemudian ada namanya nisab. Nisab itu sudah sampai seberapa banyak harta itu baru kemudian keluar zakatnya. Ada haul itu seberapa banyak harta itu atau seberapa lama harta itu mengendap baru dia kemudian keluarkan zakatnya. Maka alhamdulillah. Kalau ada orang sholat dia tidak menunaikan zakat, hadza aidan laisa bimuslim. Ini bukan muslim juga. Faqad qatala Abu Bakrin As-Siddiq mani'iz zakah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah memerangi orang-orang yang enggak mau membayar zakat. Wa qala, dan beliau mengatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakah. Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat. Dia mau salat tapi enggak mau zakat. Ada sebagian orang dulu setelah Nabi SAW wafat, mereka berpandangan bahwa zakat itu kan diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau sudah wafat, maka nggak wajib lagi dong zakat. Padahal bukan begitu konsepnya zakat. Bukan untuk Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi Muhammad SAW dan anak keturunannya tidak boleh memakan harta zakat. Tidak boleh bagi Nabi Muhammad SAW dan keturunannya memakan harta zakat dan sedekah. Maka itu bukan untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi konsepnya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, yu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya dan dibalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Itulah zakat. Dari orang yang mampu, karena ada nisab dan haulnya, di orang-orang kaya, punya duit banyak, ngendap selama 1 tahun. Ya, maka itulah orang kaya, maka dia wajib zakat. Kepada siapa? Orang-orang miskin. Maka mustahik zakat adalah orang-orang yang tidak mampu, fakir, miskin, orang-orang yang gharim, orang-orang yang berhutang, ya, terlilit hutang dan lain sebagainya. Ya, maka itulah zakat. Diiringi dengan salat agar kehidupan kita hablum minallah dan hablum minannasnya baik. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Kata Syekh Shalih Fauzan, hadza huwa ruknu rabi, ini rukun yang keempat. Wa huwa siyamu syahri Ramadan, itu berpuasa di bulan Ramadan. Falladhi yatruku siyam wa yaqulu innahu laisa bilazim fa hadza laisa bimuslim. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan dan dia mengatakan saya enggak wajib puasa Ramadan, saya sudah sampai hakikat atau derajat-derajat tertentu dalam keagamaan, maka enggak wajib bagi saya puasa Ramadan. Hadza laisa bimuslim. Ini bukan muslim walaupun dia salat. Ya. Adapun meninggalkannya dengan sengaja tanpa uzur, dosa besar. Ya, meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa uzur, dosa besar. Kalau meyakini bahwa dia tidak wajib, maka bisa menyebabkan kekufurannya. Waliyadzubillah. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kau berhaji ke Baitullah
jika engkau mampu untuk menjalaninya. Faman kana indahu istita'ah lil haji wa lam yahujja wa yaqulu innahu laisa bilazim fa hadza yukaffar. Siapa yang dia punya kewajiban berhaji dan dia tidak haji dan dia mengatakan saya tidak wajib haji, fa hadza yukaffar. Ini dikufurkan. Kufur orang ini. Ya, saya enggak wajib haji padahal dia mampu, kesehatannya bisa, uangnya ada, saya enggak wajib haji, ya. Tapi walihada qala Allah mengatakan wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang kufur dengan kewajiban haji, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil 'alamin, maha tidak membutuhkan siapapun di alam semesta ini. Amma idza tarafa biwujubil hajj. Adapun jika dia paham tentang kewajiban haji, walakinahu lam yahujja takasulan, tapi dia enggak haji takasulan karena malas. Malas lah mau haji, capek, ya harus ninggalin kerjaan, ninggalin ini, padahal dia sudah punya kemampuan dan dia paham itu wajib. Fahaza yulzimuhu waliul amri bil hajj. Maka ini harus didorong, dipaksa oleh waliul amr untuk mengerjakan haji, dipaksa ya oleh pemimpin harusnya untuk mengerjakan ibadah haji. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita bahas. Akan ada beberapa hadis-hadis lain yang dibawakan oleh beliau. Di antaranya hadis-hadis yang berkait dengan akhlak, ya, untuk menunjukkan bahwa keislaman itu juga mencakup di dalamnya akhlak. Nah, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya biidznillah. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan membukakan kepada kita taufik untuk bisa beramal soleh dan amal kita diterima oleh Allah, memberikan pada kita rezeki yang baik, memberikan kepada kita keistiqomahan dalam ketaatan, dan mudah-mudahan Allah menjadikan akhir kehidupan kita yang terbaik, akhir kehidupan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan masih dalam pembahasan tentang tafsiran Islam ya pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.